Ada satu perjuangan yang jarang dibicarakan dengan jujur. Perjuangan orang yang masih sholat, tapi belum mampu meninggalkan maksiat sepenuhnya. Perjuangan yang sunyi, perjuangan yang sering disalahpahami, perjuangan yang kadang membuat seseorang merasa paling munafik di dunia. Dan mungkin kamu sedang ada di fase itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu menonton video ini dalam keadaan hati yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan iman yang naik turun, dalam keadaan dosa yang masih sering kamu ulang, tolong dengarkan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Biarkan kata-kata ini menemanimu. Ada hari di mana kamu sholat, lalu setelah itu kamu duduk diam dan bertanya pada diri sendiri, kenapa aku masih begini? Kenapa aku belum berubah? Kenapa aku selalu jatuh di dosa yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu berat, dan seringkali tidak ada yang bisa kamu ceritakan, karena takut dihakimi, takut dibilang lemah, takut dibilang kurang iman. Padahal, yang kamu alami itu bukan hal aneh, itu tanda kamu masih berjuang. Masalah terbesar kita hari ini bukan karena kita tidak tahu mana yang benar. Kita tahu sholat itu penting. Kita tahu maksiat itu merusak. Kita tahu Allah Maha melihat. Tapi ada jarak antara tahu dan mampu. Dan jarak itu kadang terasa sangat jauh. Sholat seharusnya menjadi tempat pulang, tempat mengadu, tempat menangis, tempat jujur tanpa topeng. Tapi seringkali, sholat berubah menjadi rutinitas kosong. Bukan karena kita sengaja, tapi karena hati kita kelelahan. Lelah menahan dosa, lelah menahan rasa bersalah, lelah berpura-pura kuat. Dengar ini baik-baik. Kalau sholatmu hari ini masih belum khusyuk, tetap sholat. Kalau sholatmu hari ini masih terasa hampa, tetap sholat. Kalau sholatmu hari ini masih bercampur dengan dosa, tetap sholat. Karena meninggalkan sholat tidak akan membuatmu lebih bersih, itu hanya akan membuatmu semakin jauh. Ada bisikan halus yang sering datang saat iman turun. Untuk apa sholat kalau kamu masih bermaksiat? Bisikan ini terdengar logis, tapi sebenarnya itu jebakan. Karena sholat bukan syarat untuk menjadi orang suci. Sholat adalah jalan untuk orang yang ingin diselamatkan. Kalau sholat hanya untuk orang baik, maka sajadah akan ditinggalkan oleh orang yang paling terluka. Maksiat itu memang berat ditinggalkan, bukan karena kita tidak mau, tapi karena ia sudah lama tinggal. Ia sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi pelarian, sudah menjadi cara bertahan saat hati kosong. Dan meninggalkan maksiat itu seperti melepaskan sesuatu yang dulu membuat kita merasa hidup. Itu menyakitkan, itu tidak mudah, dan Allah tahu itu. Allah tidak pernah meminta kamu berubah dalam satu malam. Allah hanya ingin melihat apakah kamu masih mau kembali, masih mau berdiri, masih mau sujud, masih mau mengaku lemah. Jangan menunggu iman sempurna baru kamu serius sholat, karena iman justru tumbuh di dalam sholat yang berat. Sholat saat malas, sholat saat hati kotor, sholat saat kamu merasa paling tidak pantas. Itulah sholat yang mahal. Kurangi maksiat, walau pelan. Hari ini gagal, besok coba lagi. Hari ini jatuh, besok bangun lagi. Allah tidak menghitung berapa kali kamu jatuh. Allah melihat berapa kali kamu kembali. Kadang perubahan tidak terasa. Kamu merasa sama saja, merasa tidak ada bedanya. Tapi coba lihat lebih jujur. Bukankah sekarang kamu lebih sering merasa bersalah? Bukankah sekarang hatimu lebih gelisah saat berdosa? Itu bukan kelemahan, itu tanda sholatmu masih hidup. Karena hati yang mati tidak akan merasa apa-apa. Yang berbahaya bukan orang yang berdosa dan menyesal. Yang berbahaya adalah orang yang berdosa dan merasa biasa saja. Jangan pernah berkata, Allah pasti capek denganku, karena Allah tidak seperti manusia.
Manusia lelah memaafkan, Allah tidak. Manusia bosan menerima, Allah tidak. Yang sering menyerah itu bukan Allah, tapi kita. Kalau hari ini kamu masih sholat, itu artinya Allah belum menyerah padamu. Dan selama Allah belum menyerah, kamu juga jangan menyerah. Pertahankan sholatmu, jadikan ia tali terlahir yang kamu pegang erat. Karena selama tali itu masih ada, kamu masih bisa ditarik kembali. Mungkin sholatmu hari ini belum membuatmu sepenuhnya berubah, tapi sholatmu hari ini mungkin sedang menyelamatkanmu dari kehancuran yang lebih besar. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk terus bertahan. Kalau kamu sampai di titik ini, tolong like video ini. Sebagai pengakuan jujur, aku masih berjuang. Tulis di komentar, aku tidak mau meninggalkan sholat. Dan subscribe, agar ketika imanmu jatuh lagi, kamu punya tempat untuk kembali. Silakan share video ini ke orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi dia juga sedang berjuang dalam diam. Semoga Allah menguatkan langkah kita ke sajadah, dan semoga Allah pelan-pelan melemahkan maksiat yang masih berkocol di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.